Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Kuasa Perkataan. Kamis edisi Injil Markus bersama dengan saya Fani Paendong. Markus pasal 11 ayat 20 sampai 33. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Sekali lagi dikatakan bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia?" Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu
dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, di sini Tuhan Yesus menyatakan kembali dalam firman-Nya, jika saya dan saudara, jika orang-orang percaya, jika kita ini tidak bimbang, maka apa yang kita doakan dan percayai pasti akan diterimanya. Apa yang hari-hari ini kita doakan dan percayalah, maka saya percaya pasti kita akan menerimanya daripada Tuhan. Bahkan sesuatu akan terjadi dari perkataan kita. Karena di dalam hidupku dan hidupmu, dalam hidup kita ada Roh Kudus, Holy Spirit, yang selalu beserta dengan orang-orang percaya. Karenanya hiduplah dengan rasa hormat kepada Tuhan. Kejarlah kekudusan. Carilah Tuhan selama kita masih hidup. Dan perkataan kita itu mencerminkan siapa yang ada di dalam diri kita. Apakah kita dikuasai oleh roh atau sebaliknya kita dikuasai oleh segala kecemaran, kedagingan dalam dunia ini. Bahkan perkataanku dan perkataanmu, perkataan kita pun dapat mendatangkan berkat atau kutuk. Apa yang keluar dari mulut kita itu adalah apa yang ada di dalam isi hati kita, di dalam pikiran kita yang tersimpan. Janganlah ada kebencian atau amarah yang keluar dari perkataan kita, dari ucapan kita, supaya Tuhan pun dimuliakan dengan buah yang dihasilkan di dalam hidup kita ini. Jadi firman Tuhan hari ini mengajar, mendidik kita, mengingatkan, menasihati kita bahwa betapa pentingnya untuk kita berkata-kata, karena ada kuasa di dalam perkataan kita. Memang hidup kita saat ini sedang sulit menghadapi COVID-19. Badai ini belum reda, tapi jangan dijadikan menjadi sebuah alasan untuk kita berkata-kata negatif, berkata-kata buruk, bahkan berkata-kata menyalahkan satu dengan yang lain, bahkan berkata-kata yang sungguh tidak mencerminkan identitas kita sebagai anak-anak Allah, sebagai ahli waris kerajaan Allah. Mari bersama kita hidup sungguh-sungguh mencari Tuhan dan keluarkanlah perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin.